Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wari Febriani, NIM 27. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul Efektivitas penggunaan metode bernyanyi dengan pendekatan oral-oral atau Al-Madkhol As-Simai Asy-Syafahi dalam meningkatkan minat siswa terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab pada siswa kelas 4 SD ITL Laskar Pamulang. Selanjutnya, latar belakang masalah. Untuk menunjang keterampilan pemahaman terhadap suatu makna, baik lisan maupun tulisan, dalam hal ini penguasaan mufradat sangat penting untuk dikuasai oleh siswa. Akan tetapi, tidak semua siswa mampu menguasai mufradat dengan baik, karena berbagai macam faktor seperti minat mereka dalam belajar bahasa Arab, kesalahan dan pengucapan sehingga siswa sulit untuk menguasai sebuah mufradat. Maka perlu adanya metode dan pendekatan yang tepat dalam masalah ini. Selanjutnya, anak-anak di beberapa umur yang berbeda pada dasarnya senang mendengarkan, menyanyikan, dan belajar dengan nyanyian atau lagu. Musik secara umum adalah bagian penting dari proses belajar mengajar bagi siswa. Hampir seluruh bentuk nyanyian dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran. Maka dari itu, metode bernyanyi cocok dijadikan sebagai metode yang digunakan untuk meningkatkan minat siswa terhadap penguasaan mufradat. Selain itu, metode pembelajaran tidak lepas dari sebuah pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang cocok untuk disandingkan bersama dengan metode ini adalah pendekatan oral-oral, di mana dalam pembelajaran sebuah bahasa asing menuntut adanya kegiatan pembelajaran bahasa yang dilakukan dengan teknik repetisi atau pengulangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ialah apakah metode bernyanyi dengan menggunakan pendekatan oral-oral efektif diterapkan untuk siswa kelas 4 SD Laskar sehingga dapat meningkatkan minat siswa dalam penguasaan mufradat bahasa Arab. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan minat siswa dalam penguasaan mufradat bahasa Arab pada siswa kelas 4 SD ITL Laskar Pamulang. Selanjutnya, manfaat dari penelitian. Manfaat ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan pendidikan. Dan yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, manfaat secara praktis bagi siswa untuk meningkatkan minat siswa dalam penguasaan mufradat bahasa Arab sehingga pemahaman siswa mengenai mufradat bahasa Arab menjadi lebih baik. Yang kedua, bagi guru, bermanfaat sebagai pedoman dalam menerapkan metode bernyanyi dengan menggunakan pendekatan oral-oral guna meningkatkan belajar siswa. Selanjutnya, bagi sekolah bermanfaat sebagai sumbangan untuk perbaikan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir, bermanfaat sebagai hasanah ilmu untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru dan eksperimen lanjutan di kelas-kelas bahasa. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian. Berdasarkan konsep teori di atas, maka penelitian memiliki hipotese bahwa penggunaan metode bernyanyi dengan menggunakan pendekatan oral-oral efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa terhadap penguasaan mufradat pada siswa kelas 4 SD ITL Laskar Pamulang. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada kosakata atau mufradat bahasa Arab yang berisi pengertian kosakata, tujuan mempelajari mufradat, dan urgensi mufradat itu sendiri. Yang kedua, landasan teori minat belajar, pengertian yang di dalamnya terkait pengertian minat, macam-macam minat belajar, dan ukuran indikator minat. Yang landasan yang ketiga ialah metode pembelajaran, yaitu yang berisi tentang pengertian metode pembelajaran dan manfaat metode pembelajaran. Landasan teori yang keempat ialah metode bernyanyi, yaitu yang berisi tentang pengertian metode bernyanyi, prosedur metode bernyanyi, teknik metode bernyanyi, dan keunggulan metode bernyanyi. Landasan teori yang kelima ialah pendekatan oral-oral, yaitu yang berisi pengertian oral-oral dan karakteristik oral-oral. Metode penelitian, dalam hal ini saya menggunakan metode penelitian model PTK John Elliott.
yang memiliki desain penelitian. Yang pertama ialah perencanaan tindakan yang berisi penyusunan rencana kegiatan pembelajaran yang direncanakan dalam PTK. Yang kedua, menyusun instrumen penelitian yang meliputi silabus, EPP, bahan ajar, dan evaluasi hasil belajar atau tes. Yang ketiga, menyiapkan materi. Desain yang kedua ialah pelaksanaan tindakan yang berisi 3 tahap. Yang pertama, tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap akhir. Desain penelitian ketiga yaitu observasi yang berisi tentang pelaksanaan praktik sesuai EPP. Yang terakhir adalah refleksi, yaitu apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dicapai, masalah apa yang sudah terpecahkan, dan menentukan tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pada siklus kedua. Yang terakhir adalah rencana dan prosedur. Yang pertama, berisi tentang teknik analisis data. Di sini saya menggunakan analisis data kualitatif. Yang kedua, latar dan subjek penelitian, yaitu siswa kelas 4 SD TL Askar, Pamulang. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, yaitu dengan tes kemampuan, observasi, jurnal, dan catatan lapangan. Yang keempat adalah waktu dan lokasi. Di sini dilaksanakan di SDI TL Askar Pamulang. Adapun pelaksanaan penelitian pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 1 Desember 2021. Sekian pemaparan presentasi PTK saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.